Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukruna lillah, salatuna wa taslimuna ala rasulillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء عسى أن يكن خيرا منهم. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Sadaqallahul azim wa ballagha rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Para saudaraku semua dirahmati Allah, para sahabat pecinta Al-Quran, dan para saudara kaum muslimin muslimat yang senantiasa kita bersama, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah dari penyakit yang namanya penyakit hati. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan surat cintanya kepada kita dalam surah Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin satu dengan yang lain itu adalah bersaudara. Fa'aslihu, maka berdamailah kita, baina akhwaikum, dengan saudara-saudara kita, dan bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam lanjutan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun, jangan kita sebagai seorang yang beriman selalu mengolok Allah, selalu mengejek orang lain, karena belum tentu orang yang kita ejek itu jelek, dan bahkan bisa jadi yang kita yang mengejek itu lebih jelek daripada yang kita ejek. Begitu juga laki-laki, begitu juga perempuan. Kemudian lagi Allah berfirman dalam lanjutan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, kita dipanggil oleh Allah, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah dari prasangka buruk. Mata cinta akan terasa letih untuk memandang aib, dan mata murka akan terus menampakkan aib.
ketika kita mencintai saudara kita capek kalau saudara kita itu aibnya diungkap. Kita tidak mau, kita tidak rela kalau saudara kita disakitin. Ini yang harus kita tanamkan bersama. Islam satu dengan yang lain, kita semua adalah bersaudara. Rasul SAW bersabda, Al-Muslim akhul Muslim. Islam satu dengan yang lain adalah bersaudara. Wakila hadis Rasul yang lain mengatakan bahwa Al-Mu'min lil-Mu'min kal jasadil wahid. Mukmin satu dengan yang lain itu adalah bagaikan jasad satu. Ketika ada satunya yang tersakiti, maka kita ikut merasakan sakit. Ketika ada yang bahagia, kita pun ikut senang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai seorang yang beriman, sebagaimana anjuran dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingin masuk surganya Allah, kalau kita mendambakan surganya Allah, ingin menggait surganya Allah, maka ikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ketika kita mencintai Allah, ketika kita ingin dicinta oleh Allah, maka fattabi'uni, ikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti baginda Rasul, baik tutur kata beliau baginda Rasul kita ikuti. Wa fi'liyah takririyah sifatiyah beliau kita ikuti. Qauliyah beliau, perkataan beliau yang selalu santun terhadap siapa saja, selalu baik hati terhadap siapa saja, tidak pilih-pilih, yang kaya didekati, yang miskin apalagi lebih dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemarin beberapa hari yang lalu Ustaz dengar di pasar-pasar itu, kebetulan ini ada ibu-ibu mau beli salak. Kebetulan penjualnya adalah bapak-bapak. Ibu itu kalau nggak diajak ngomong biasanya pada ngobrol sendiri, Pak. Jadi kalau ngaji, kalau nggak diajak ngobrol pada ngobrol sendiri. Oh, kalau gitu mendingan bapak-bapak dong. Kalau bapak-bapak itu dimanapun berada, kalau ada pengajian tuh pada diem, nggak tahu ngantuk atau gimana ya. Oh, kalau gitu yang mendingan yang muda dong. Kalau muda tuh semangat, tapi Allah Akbar, semangat tuh ngaji. Tapi kalau ditanya soal agama, nyerah Ustaz. Jadi selalu pokoknya semangat tapi gak bisa gitu. Yang penting semangat dulu ya. Oh, kalau gitu mendingan yang gak ngaji dong. Apalagi yang gak ngaji, gak dapat pahala sama sekali. Ada ibu-ibu itu biasa. Ini ibu-ibu ini ketika di pasar, beliau mau beli salak, tawar menawar dengan si bapak sang penjual salak. Salak itu buah itu loh, Bu. Yang tetangganya jambu, tetangganya jeruk. Pak, ini salaknya satunya berapaan, Pak? Dijawab oleh bapak, salaknya 1.000-an, Bu. Ya Allah, salak saupil-upil kok 1.000. Dibilang salaknya saupil-upil, Pak. Kira-kira yang dengar panas tidak? Kalau bapak-bapak mah wajar, kami mewakili bapak-bapak. Kalau bapak-bapak itu lebih pendiam. Kalau ibu-ibu cerewet, ceriwis, itu mah biasa. Kalau ada ibu-ibu kok pendiam, itu yang luar biasa. Kalau bapak-bapak dengan bahasa yang rupawan, ibu ya cantik, seksi, tapi upil ibu sak salah-salah. Ini kira-kira yang bagus yang mana ini? Ibunya ceriwis, nyakitin,
Dan si bapak dengan suara sedikit bicara tapi begitu menyakitkan. Kata cita-cita, sakitnya tuh di sini. Ketika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tutur kata beliau yang santun kita ikuti. Manggil temannya dengan bahasa yang santun. Jangan asal manggil nama saja, tapi penghormatan. Kita diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara menghormati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengikuti baginda Rasul dari tutur kata beliau yang santun, yang enak didengar, yang bijak, kemudian yang kita ikuti adalah karena kita begitu cinta terhadap baginda Rasul, ikuti total, tidak hanya sekedar kita ngikutin jenggotan diperbanyak, diperbesar, dihidupkan jenggotnya, diperpanjang, tapi nggak ngikutin sunnah yang lain, sama saja. Jadi kita total bersolawat atas baginda Rasul, karena ekspresi orang cinta itu tidak hanya sekedar kita itu ngomong, tidak hanya sekedar kita mengungkapkan rasa kata-kata saja, tapi buktikan, fattabi'uni, ikuti total. Yang kedua yaitu kita ikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari fi'liyah beliau baginda Rasul. Beliau baginda Rasul itu, tingkah laku beliau baginda Rasul itu senantiasa menunjukkan uswah hasanah, menunjukkan qudwah hasanah. Maka kita sebagai umatnya baginda Rasul diajarkan oleh baginda Rasul senantiasa sebagai Islam satu dengan yang lain. Yang pertama yaitu tahababa, tanamkan rasa saling mencintai. Kita sayangi saudara-saudara kita, kita lindungi saudara-saudara kita, saling mencintai. Kemudian lagi yang kedua, ta'arafa, saling mengerti. Ini berfungsi bagi orang yang berkeluarga ataupun organisasi. Ketika mampu menjalankan tuntunan baginda Rasulullah SAW ini, maka insya Allah hubungannya akan senantiasa harmonis, hubungannya akan senantiasa sakinah, mawaddah, warahmah. Saling mengerti, saling mencintai. Kemudian yang ketiga adalah saling memaafkan. Ketika kita berhubungan dengan sesama itu, kadang ada kalanya kita itu punya salah tapi tidak disengaja. Maka tentunya yang terbaik adalah wasari'u ila maghfirah. Segera kita minta maaf, sengaja atau tidak kita minta maaf. Senantiasa berebut salah. Saya yang salah, saya minta maaf. Kemudian yang keempat, ta'awana, saling membantu. Sebagai Islam satu dengan yang lain harus senantiasa tanamkan saling membantu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengamati daripada perkataan iblis yang diabadikan dalam Al-Qur'an, iblis berbicara, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku iblis akan terus mengajak, akan terus merayu anak cucu Adam hingga mereka anak cucu Adam itu masuk neraka bersamaku. Ini perkataan iblis yang diabadikan dalam Al-Quran. Jadi ketika kita sebagai manusia mengharapkan surganya Allah, maka kita pertama kali harus siap berperang melawan iblis. Tapi di sini ada SMS, Ustadz dapat SMS itu iblis, Ustadz saya minta pensiun dini dong. Kenapa? Katanya kamu kemarin janji mau terus mengajak, mau terus merayu anak cucu Adam hingga masuk neraka sampai hari kiamat pokoknya. Tapi kenapa kamu minta pensiun dini?
Begini Ustadz, sekarang itu manusia sudah pada kreatif. Tidak usah saya goda, tidak usah saya ajak, mereka manusia sudah pada kreatif menjalankan maksiat. Tapi justru kadang-kadang kalau maksiat mereka pacaran. Alasannya apa? Ini karena digoda oleh iblis, diganggu oleh iblis, akhirnya pacaran. Jadi selalu yang dibawa nama iblis. Ini adalah bahasa sindiran untuk kita semuanya, manusia. Kita disindir bahwa ini adalah SMS guyonan, tapi kita disindir manusia itu nggak usah digoda, sudah pada kreatif. Maka ketika manusia itu pandai, semakin manusia itu semakin pintar, maka iblisnya pun semakin pintar. Maka ketika tadi mata cinta akan terasa letih untuk memandang aib, dan mata murka akan terus menampakkan aib. Orang kalau sudah cinta itu tidak mau mengungkapkan aib yang dicintai. Bahkan ketika orang sudah cinta itu ibarat delek lencong rasanya coklat. Ini begitu ketika orang sudah mencintai seseorang itu, apapun yang kekurangannya itu akan tertutupi dengan rasa cinta. Walaupun pasangannya itu agak pesek, tapi begitu sempurna bagi di matanya, maka di situ fankihu ma qabalakum. Orang yang dicintai adalah sempurna bagi yang mencintai. Dan mata murka akan terus menampakkan aib. Orang kalau sudah tidak suka akan terus mencari kesalahan, akan terus mencari kelemahan orang yang dibencinya. Mata murka akan terus menampakkan aib. Begitu juga iblis, begitu juga syaitan. Ketika saat ini kita mungkin setannya adalah dibelenggu, tidak bisa menggoda kita, tapi suatu saat ketika mereka terbebas lagi, mereka akan membombardir, akan menghajar kita semuanya. Mereka akan bertubi-tubi di bulan Syawal ini, dibebaskan mereka, kemudian akan mengumpulkan lagi, menggoda lagi manusia. Maka tidak heran ketika di bulan Syawal kita ibadahnya enggak seperti biasanya ketika bulan Ramadan, agak surut, agak berat. Misi Yahudi Nasrani, orang yang benci dengan Islam. Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka orang Yahudi Nasrani, misinya adalah mereka tidak akan pernah rela selama manusia itu tidak mengikuti mereka. Kalau kita orang Islam, mereka orang Yahudi Nasrani akan terus berusaha mencari kelemahan orang Islam. Bagaimana caranya orang Islam ini pecah? Bagaimana caranya orang Islam ini bermusuhan? Maka misi Yahudi Nasrani yaitu fun, fashion, food fight. Yang pertama, kemaksiatan itu dikemas dengan kemaksiatan yang terindah. Maka tidak heran ketika coba ada DKM masjid, DKM musola mengadakan pengajian. Biasanya yang hadir, biasanya yang sudah pada mau, yang sudah tua, yes. Ini yang semangat untuk ngaji, yang mudanya pada kemana, yang remajanya pada kemana, tapi yang semangat yang sudah tua karena mungkin sudah mau mendekati. Berbeda ketika ada seandainya mungkin, padahal di situ kalau yang diadakan pengajian rumahnya juga dekat, melangkah juga nggak jauh, tapi ternyata males ketika ada pengajian. Tapi ketika seandainya didatangkan Lady Gaga di daerah Jawa Timur, datangkan Lady Gaga, mungkin tidak hanya sekedar orang Jawa Timur yang hadir untuk mengunjungi Lady Gaga. Bahkan dari beberapa kota ke kota, satu dengan yang lainnya hadir berbondong-bondong menghadiri Lady Gaga. Karena memang kemaksiatan ini lebih menarik dibanding ibadah. Maka tantangan kita sebagai DKM
kita sebagai kaum muslimin untuk mengemas daripada pengajian ini lebih menarik bagaimana? Bareng-bareng, karena tugas kita ini tidak gampang, sangat berat. Kullu maulud yuladu al fitrah. Kemudian yang kedua, visi Yahudi Nasrani yang kedua yaitu fashion. Mereka orang yang benci dengan Islam, mereka terus mencari kelemahan orang Islam. Kalau orang Islam itu begitu kritis terkait dengan tata busana, fashion, maka orang Yahudi Nasrani bagaimana caranya agar orang Islam ini memakai busana tapi seolah tak pakai busana. You can see, kamu can dapat, see tetap bisa melihat. Walaupun mereka orang Islam pakai busana, tapi tetap bisa kelihatan ini bagaimana. Maka dikemas, ada jilbab, mereka pakai busana gamis, tapi seolah tetap bisa menampilkan yang terbaiknya. Ini kita harus pandai memilah dan memilih, karena misi Yahudi Nasrani, mereka ini adalah orang-orang, begitu juga manusia, tapi mereka dalam hati mereka akan terus mencari kelemahan, akan terus mencari kesalahan kita orang Islam. Kemudian yang keempat, fight. Yang ketiga, food, makanannya orang Islam. Jadi jaringan yang mereka kejar. Kalau orang Islam itu begitu kritis terkait dengan halal, haram, halal itu juga harus thayyiban. Maka apa sih orang Indonesia yang paling disukai? Ketika yang disukai adalah makanan bakso, maka mereka orang Yahudi Nasrani mencoba mencari kelemahan biar orang-orang Islam ini pada makan makanan yang haram. Akhirnya dikontaminasi dengan borak, dengan pengawet, yang akhirnya mereka orang-orang Islam ini makan barang-barang yang haram. Maka ketika orang Islam ini memakan barang yang haram, akan sangat mudah akhlaknya, pendidikannya, ini akan sangat mudah terkontaminasi, akan sangat mudah digoda. Kemudian yang keempat, fashion food fight adalah pemikiran orang-orang Islam. Orang-orang Islam ini kecenderungan ketika ada pilihan, misal contoh, seseorang yang mempunyai putra atau putri dan pasangannya adalah calon pasangannya ini yang pertama adalah seorang guru TPQ dan penghasilan yang cukup, dibandingkan yang satunya adalah pasangannya adalah seorang PNS, pegawai negeri, lebih mencukupi. Ketika kita berpandangan, mayoritas pasti orang itu akan memilih yang PNS. Kira-kira kalau kita sendiri bagaimana Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ketika kita punya putra dan sudah waktunya untuk menikah dan pasangannya adalah si A ini, seorang laki-laki, yaitu pekerjaannya yaitu tukang guru ngaji. Kita tahu betul di kampung-kampung kita ini guru-guru ngaji itu mereka begitu miris sekali. Ada yang tiap bulan dengan pemasukan 50.000. Kita bersyukur sekali kalau gitu. Yang pendapatannya di atas itu, bersyukur sekali. Kemudian dibandingkan dengan pilihan yang kedua yaitu seorang PNS. Ini tentunya mayoritas orang akan memikir lebih mumpuni ini, lebih mencukupi yang PNS kalau gitu. Ini kita ngambil standar daripada umumnya. Jarang-jarang orang yang mantap, yang penting dia bisa ngaji, saya cocok. Kalau orang-orang dulu yang dipilih ketika mencarikan jodoh untuk putra putrinya sudah pernah ngaji kitab apa saja. Kalau orang dulu. Kalau orang sekarang ditanya seperti itu, masa nanti anak saya mau dikasih makan kitab? Jadi yang dikasih makan makanan kitab, ilmu saja. Dan tentu kebutuhannya duniawi yang diharapkan. Ini jadi misi Yahudi Nasrani ini, pemikiran kita
cenderung hal-hal yang ada di dunia ini cenderung dikontaminasi dengan keduniaan. Maka kalau kita boleh kita mengejar dunia, tapi imbangkan dengan yang kita kejar, yaitu kehidupan yang lebih langgeng, kehidupan akhirat. Dan ketika orang sudah ada misi yang seperti itu, maka ada kalanya orang itu menjadikan berbagai macam cara yang penting dia tercapai sebuah cita-citanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bersama bisa menjaga kita, keluarga dan putra-putri keturunan kita, hal yang perlu kita cari mungkin dalam diri kita ini. Ketika dalam diri kita yaitu ada namanya virus. Yang pertama, manusia itu nafsul ammarah. Dalam diri kita itu, kalau iblis tadi libur cuti, dalam diri kita ini kadang-kadang kita sendiri yang mengalahkan daripada segala-galanya. Ego kita lebih menang. Kalau kita mau ngaji ternyata lebih berat. Tapi kalau ada acara dangdutan, dibela-belain jauh pun datang. Mungkin dalam diri kita ini ada namanya yaitu penyakit nafsul ammarah. Cirinya yaitu yang pertama, alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Al-ayat amma ba'd. Ciri yang pertama, ketika ada penyakit yang ini, nanti bersama-sama kita scan kembali, kita filter kembali. Alladzina yabkhalun, orang-orang yabkhalun yang pelit, yang medit, bima atahumullah, dengan apa atahum yang telah kami anugerahkan, yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, dan mereka pelit dari rizki yang telah diberikan Allah untuk mereka. Mereka tidak mau berbagi. Dan menurut mereka orang yang bakhil ini, kebakhilannya itu adalah merupakan kebaikan. Bal huwa syarrun lahum, dijawab oleh Allah langsung, bahkan itu justru menjadi kejelekanmu. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah, dan kelak di yaumul qiyamah, harta yang kita simpan, harta yang kita miliki yang tidak kita keluarkan, ini akan digantungkan di leher kita. Orang yang bakhil. Maka bersama-sama coba kita perhatikan bersama. Ini ada sebuah kisah seorang pemuda. Seorang pemuda ini biasa kalau masjid ketika tarawih keliling kotak amal mulai jalan. Ini si pemuda ini sudah menyiapkan diri, dompetnya dikeluarkan. Di dalam dompet itu satu ada ratusan ribu, yang kedua ada 50.000, yang ketiga ada 2.000. Kira-kira jawaban dari kita, seandainya kita posisi di situ, yang kita keluarkan untuk masuk ke kotak amal jariyah masjid, ini yang kita keluarkan apa kira-kira? Apakah yang ratusan ribu kah? Yang 50.000 ataukah yang 2.000? Kita tentunya memilih yang sedang-sedang saja. Yang sedang, yang tengah, 50.000. Tapi di sini si pemuda ini mencontohkan contoh yang nggak bagus. Dikeluarkan dompetnya, dipilah-pilih, akhirnya yang dikeluarkan adalah yang 2.000 yang paling kecil. Masukkan kotak amal, ikhlas. Kemudian dompet dimasukkan kembali, dan ternyata yang 100.000 itu jatuh. Di belakang ada orang tua, segera ngambilin, langsung dikasihkan ke si pemuda. Pemuda ini uangnya langsung dimasukkan. Si pemuda tadi refleks, uang 100.000-an dimasukkan kotak amal. Kemudian orang tua menjelaskan, wahai pemuda, tadi itu uang kamu yang jatuh dari dompet kamu. Dan tadi si pemuda udah memuji si orang tua. Ini orang tua beres ini.
sedekahnya besar, sedekahnya banyak. Dijelaskan oleh orang tua, tadi itu uang kamu pemuda yang jatuh dari dompet kamu. Akhirnya yang rugi siapa? Kita lebih banyak milah-milih. Kita nggak yakin. Ketika kita mengeluarkan 1, maka Allah akan mengembalikan 10. Ketika kita mengeluarkan 100, maka Allah akan mengembalikan 1000. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Setiap kita bersedekah, menginfakkan sebagian rezeki kita untuk Allah, man dalladzi yuqridullahu qardan hasana, ketika kita memberikan hutangan untuk Allah, maka Allah akan mengembalikan dengan balasan yang terbaik. Maka kita yakin betul itu. Kemudian yang kedua, yang menjadikan kita ini berat untuk ibadah, antara pilihan maksiat dengan kita ibadah ini, kita kalau lebih cenderung maksiat, maka mungkin dalam diri kita ada namanya penyakit, yaitu penyakit hasud. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ketika dalam diri manusia ada penyakit yang namanya dengki, penyakit benci. Apapun ketika ada nama penyakit benci ini akan merusak segala-galanya. Walaupun di situ ustadz, ketika dalam dirinya ada penyakit yang namanya dengki, maka bisa jadi akan menghalalkan berbagai macam cara. Bagaimana caranya agar lahan saya ini tidak diambil oleh orang lain, agar tidak diambil oleh ustadz yang lain. Jadi dakwah ini dikatakan itu adalah merupakan lahan. Jadi harusnya fungsi seorang ustadz adalah ngaji nggak ngaji, pokoknya kita yang penting ngaji. Misal ternyata jobnya diambil orang lain, yang penting kita punya kegiatan sendiri, ngaji Quran bisa. Jadi jangan khawatir kalau terjadi ada namanya penyakit, yaitu penyakit hati, dengki, hasud. Maka contoh yang di dalam tukang bubur naik haji itu Pak Haji Muhyiddin ya, Haji Sulam, sudah mati pun masih dibawa-bawa, sudah meninggal pun karena begitu bencinya dengan orang yang dibenci, walaupun sudah mati tetap dijelek-jelekin. Ini bahayanya penyakit hati, yaitu dengki. Kemudian penyakit yang ketiga yaitu nafsul ammarah, yang ketiga yaitu penyakit suudzon, prasangka jelek, senantiasa ghibah, gosip. Allah berfirman tadi yang kami sampaikan dalam surah Al-Hujurat, ijtanibu katsiran minaz-zann. Jauhilah yaitu prasangka buruk. Inna ba'dadz-dzanni ismun. Sesungguhnya prasangka buruk ini adalah merupakan dosa besar. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kita ini mencaci maki, jangan kita ini mencari-cari kelemahan orang lain, jangan kita gosipin orang lain atau ghibah. Karena diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Orang yang suka gosipin orang lain, maka ibarat orang ini makan daging saudaranya yang sudah mati. Begitu parahnya dibanding Sumantau. Kita nyakitin orang lain, gosipin. Dan dikatakan oleh hadis Rasulullah, dijelaskan bahwasanya orang yang ahli gosip, walaupun dia itu ahli ibadah 40 tahun, maka pahala ibadahnya ini akan ditransfer otomatis, nanti dikirimkan ke ATM si orang yang digosip. Jadi pahala yang dikumpulkan oleh orang yang ahli gosip, dia ahli baca Quran sehari hatam 30 juz, tapi rajin gosip juga, atau rajin pengajian tapi pulang-pulang selesai pengajian ngerumpi,
maka otomatis ini pahala semuanya ini akan ditransfer ke orang yang digosipin. Maka beruntung sekali bagi orang yang dirumpi, orang yang digosipin. Tiba-tiba kita lagi tiduran, dapat transferan ATM penuh pahala. Dan beruntung sekali bagi orang yang terdolimi, satu doanya mustajab. Maka beruntung sekali, rajin-rajin berdoa, wahai orang yang terdolimi. Doa engkau dimustajabkan oleh baginda Rasul, dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama-sama kita laksanakan tugas kita sebagai seorang hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita seorang hamba, tugasnya adalah ngabekti, mengabdikan diri kita total kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, dan semua amalanku adalah untuk membuktikan diri pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya untuk lillah. Maka Sunan Bonang memberikan wejangan kepada kita semuanya, Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kalau lebaran ini biasanya cenderung senantiasa selalu ada simbol, yaitu ketupat. Ketupat ini kalau Sunan Bonang ini memberikan simbol kupat. Kupat ini laku sing papat. 4 amalan yang harus dilakukan oleh manusia. Yang pertama, lebar, yaitu lebaran. Kita selesaikan tugas kita dengan Allah. Kita hubungan dengan Allah, selesaikan semuanya. Tugas kita dengan Allah, kita ini tugasnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia ditugaskan untuk menyembah Allah. Dan seorang penyembah, seorang pengabdi senantiasa menjalankan semua yang telah dianjurkan oleh Allah. Kita disuruh puasa, laksanakan. Kita disuruh mengamalkan sholat tarawih, laksanakan. Kita disuruh baca Quran di bulan Ramadan, banyak fadilahnya, laksanakan. Setelah hubungan kita dengan Allah bagus, hubungan dengan Allah kita bagus, semuanya harmonis, maka setelah itu apa? Setelah amalan kupat, amalan 4, yang pertama lebaran, yang kedua luber. Luber ini dalam bahasa Jawa yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu kita luber ke sesama, hubungan dengan sesama manusia. Karena bisa jadi pahala-pahala yang kita miliki, yang kita kumpulkan di bulan Ramadan, sebagaimana hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril ini doa, ya Allah, jangan engkau terima pahala dari seseorang satu sebelum orang ini meminta maaf kepada orang yang disakiti. Jadi orang satu dengan yang lain, dan diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Amin. Doanya Jibril, jangan engkau terima pahala puasa, jangan engkau terima pahala ibadahnya si hamba ini yang belum meminta maaf kepada sesama. Amin. Ketika yang mengamini adalah Nabi Muhammad SAW, maka pasti akan dikabulkan. Tidak akan diterima pahala yang selama ini kita kumpulkan di bulan Ramadan. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, ya Allah, jangan engkau terima pahala seorang istri yang belum meminta maaf kepada suaminya. Amin. Diaminkan oleh baginda Rasul. Kemudian yang ketiga, ya Allah, jangan engkau terima pahala puasa, pahala ibadah seorang hamba
seorang anak yang belum meminta maaf kepada orang tuanya. Amin. Jadi 3 kali baginda Rasulullah SAW mengamini doa malaikat Jibril. Maka kita hati-hati betul. Ketika kita masih mempunyai orang tua, maka segera minta maaf. Kalau kita tidak sempat untuk mudik, kita bisa lewat calling, lewat SMS. Kalau kita belum meminta maaf kepada sesama, ada sebuah kisah, yaitu orang yang sudah dijamin masuk surga, tapi ternyata si A ini masih ada beban, yaitu dia belum meminta maaf kepada si A. Akhirnya si A demo, ya Allah, saya nggak ridho ya Allah kalau engkau jadikan orang ini masuk ke dalam surgamu, engkau muliakan di surgamu ya Allah. Tidak ridho. Yang akhirnya orang yang sudah masuk surga akhirnya nggak jadi masuk surga, masuk neraka dulu. Urusannya belum selesai. Maka tugas dengan Allah, hubungan kita dengan Allah sudah harmonis. Kemudian hubungan dengan sesama manusia juga harus harmonis. Maka setelah itu amalan yang ketiga, lebaran, luber, lebur. Lebur ini dalam bahasa Jawa, yaitu Sunan Bonang memberikan isyarat kepada kita semuanya. Ketika kita hubungan dengan Allah sudah bagus, hubungan dengan sesama sudah bagus, sudah oke, maka dosa-dosa yang kita miliki yang lalu akan dihapus oleh Allah, akan dihancurkan oleh Allah, akan diampuni semua dosa-dosa yang kita miliki. Subhanallah. Kemudian yang keempat, kupat laku sing papat. Yang keempat ini labur. Labur itu diwarnai. Ketika kita sudah selesai tugas kita dengan Allah, selesai tugas kita dengan sesama manusia, dosa kita sudah diampuni oleh Allah, maka labur, hati kita akan diputihkan kembali, akan diwarnai menjadi putih. Maka kupat ini, ketupat ini asalnya jadi dari janur. Janur dalam bahasa Jawa asalnya adalah janur, jatining, nur cahaya. Jatining itu hati, nur yang bercahaya. Ketika seorang manusia hubungan dengan Allah sudah bagus, dengan sesamanya sudah bagus, sudah harmonis, maka ia hatinya akan kembali putih kembali, akan bersinar terang, bersinar kemilau. Maka sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasad mudghah, idza jasadat fasadat jasadul kullu, wa idza fasadat fasadal jasadul kullu. Dan ketika baik, maka baik semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam jasad kita ini ada yaitu namanya sekrat daging. Jika sekrat daging ini baik, maka sekrat daging seluruh tubuh kita ini, organ tubuh kita akan baik. Jika sekrat daging ini jahat, rusak, maka seluruh tubuh kita ini rusak. Sekrat daging ini adalah hati. Dan ketika hati manusia sudah suci, ketika hati manusia sudah putih kembali, bersinar terang, maka insya Allah urusan ibadah tidak berat lagi. Walaupun jauh, ada pengajian, dibela-belain datang, nggak akan berat. Maka kembali bersama-sama, hubungan dengan Allah kita selesaikan dengan baik, hubungan dengan sesama kita selesaikan dengan baik, dan kita yakin akan dijadikan menjadi manusia yang fitri, kembali suci bagaikan seorang bazi yang tanpa dosa sama sekali. Dan nafsu yang kedua, yang tadi nafsul ammarah dalam diri kita, yang perlu kita perangi, yaitu sifat bakhil, sifat hasud, sifat su'udzon, prasangka buruk, kemudian takabur, merasa paling hebat, merasa paling
kaya, merasa paling pintar, ini dihilangkan. Cara menghilangkannya bagaimana? Kemudian nafsu yang kedua yaitu nafsul lawwamah. Seseorang ini sudah rajin ibadah, rajin mengikuti pengajian, rajin sholat malam, tapi masih ada unsur yaitu cirinya riya, pamer. Jadi ibadahnya, ia ikut pengajiannya ini karena sesuatu, pingin dinilai oleh orang lain. Ini juga penyakit riya dan tadi yang telah kami sebutkan. Kemudian yang ketiga, dalam jiwa manusia itu ada namanya nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang tentram. Dan jiwa yang tenang ini senantiasa sebagaimana ayat cintanya Allah memberikan wejangan kepada kita semuanya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Senantiasa seorang yang ingat kepada Allah, kapanpun waktunya, apapun pekerjaannya, senantiasa ingat kepada Allah. Jadi kita ini setiap saat ketika kita sambil bekerja, kita mengingat Allah pun bisa. Dalam hati, ya Allah, saya sambil kerja, insya Allah ini ibadahnya akan barokah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Wahai orang-orang, wahai manusia, seseorang yang berpaling an dzikri, akan mengingatku, kata Allah, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka pasti dalam dirinya, dalam jiwanya akan senantiasa gelisah. Jadi apapun ketika kita ini pekerjaannya kelihatannya di dunia sudah sukses, pendapatannya sudah oke, tapi kalau tidak ingat kepada Allah, maka walaupun rumahnya gedung bertingkat, suaminya 2 atau istrinya 2, maka tidak akan pernah bahagia. Ataupun sudah jabatannya tinggi, dia akan senantiasa kurang ketika seorang hamba ini tidak ingat kepada Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang tidak ingat kepada Allah, dia bekerja tidak ingat Allah, dia kemana-mana tidak ingat Allah, maka dalam dirinya akan dalam kegelisahan, akan senantiasa resah. Walaupun uangnya banyak, tapi rasanya kurang terus. Maka tidak heran banyak pejabat kita yang banyak koruptor. Ini dikarenakan karena jarang mengingat Allah. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Lanjutan ayatnya, orang yang tidak ingat Allah dimanapun berada, maka ketika di yaumul mahsyar, mereka akan digiring oleh Allah dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Maka mereka protes. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ya Tuhan kami, kenapa engkau giring kami di yaumul qiyamah dalam keadaan buta, padahal di dunia saya bisa melihat, saya bisa memandang. Jawabannya adalah karena kau tidak pernah mengingatku, kata Allah. Mari bersama-sama kita perbanyak mengingat Allah. Kita selingi, kita hiasi pekerjaan kita untuk senantiasa mengingat Allah. Cara mengingat kita kepada Allah dengan membaca Quran, dengan kita sholat malam, dengan kita berzikir kepada Allah, maka insya Allah senantiasa kita komunikasi calling langsung dengan Allah. Kita berkomunikasi langsung melalui sholat, kita berkomunikasi langsung melalui baca Al-Quran. Insya Allah senantiasa ketika seorang hamba sering komunikasi dengan Allah, maka akan dijadikan hamba ini akrab kepadanya. Ketika seorang hamba sudah akrab, sudah dekat dengan Allah, maka yakin semua yang kita butuhkan akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya di dalam tutur kata kami yang kasar. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang senantiasa dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, kita ingat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Karim. Ya Allah, dengan maha suci-Mu ya Allah, dengan asmaul husna munal indah ya Allah, dengan berkah Al-Qur'an-Mu ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa anak dan keturunan kami ya Allah, dosa sahabat dan saudara-saudara kami semuanya ya Allah. Hapuslah segala kesalahan kami yang kami sengaja dan yang tidak kami sengaja ya Allah. Tutupilah segala aib kami ya Allah, lengkapilah segala kekurangan kami ya Allah. Tambahkanlah ilmu yang banyak, berkah, manfaat untuk bekal ibadah kami ya Allah. Tambahkanlah rizki yang banyak, berkah, manfaat untuk bekal pengabdian diri kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Karim, mudahkanlah urusan dunia kami ya Allah, mudahkanlah urusan agama kami ya Allah, mudahkanlah urusan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan orang-orang yang sholih, jauhkanlah kami dengan orang-orang yang suka berbuat zalim ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah semua doa permintaan kami ya Allah, kabulkanlah semua cita-cita kami ya Allah, kabulkanlah semua maksud dan tujuan kami ya Allah, kabulkanlah semua impian kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.